Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Gimana, sehat ya? Ini Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya. Baik, Bang Tony, kami akan menyoroti beberapa hal karena memang ini kan menjadi pertanyaan banyak pihak nih. Kalau saya memantau media massa maupun media sosial, ketika baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Walaupun ada syarat ya, walaupun ada syarat. Pertanyaan tuh kok bisa gitu. Akhirnya respon paling cepat ini kalau di media sosial kita lihat dari BEM UI langsung gitu ya. BEM UI ketika melihat putusan MK ini langsung membuat trending istilahnya lah, trending politik lah di negeri ini. Mengajak baca pres untuk debat bersama BEM UI di kampus jaket kuning ini gitu. Anies Baswedan yang pertama kali merespon, lalu Prabowo, dan terakhir adalah Ganjar menyatakan siap, ayo gitu ya. Namun ketiga baca pres ini punya cara tersendiri untuk menjawab. Akhirnya dianalisa juga oleh masyarakat. Pertanyaan pertanyaan selanjutnya Bang Tony tadi kok bisa, lalu sikap baca pres, lalu juga ini MK ada apa? Lalu sebenarnya bagaimana persiapan Pilpres yang akan dilakukan oleh KPU dengan perubahan ini? Bagaimana Bang Tony Rosid? Iya, pada prinsipnya kan kampanye boleh di mana saja. Hmm. Yang baper itu kan Bawaslu itu sering baper gitu kan. Iya, dan sebelumnya kan saya beberapa kali menulis mendorong agar kampus-kampus itu menyiapkan tempat untuk adu gagasan Hmm. kepada para bakal capres tersebut, gitu kan. Supaya ketahuan isi otaknya, Hmm. supaya ketahuan identitasnya, Iya. supaya ketahuan backgroundnya, supaya ketahuan bagaimana dia memiliki penguasaan terhadap bangsa ini. Hmm. 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 Jadi dalam konteks netral, objektif, perlu Hmm. didukung keputusan dari MK itu. Hmm. Asal MK tidak menjadi bagian daripada kelompok tertentu, politik tertentu. Iya. Karena kecurigaan masyarakat begitu besar terhadap peran daripada MK. KPK misalnya, tahu-tahu 4 tahun menjadi 5 tahun, boleh sih, tapi Hmm. berlakunya mestinya ke depan, bukan kemudian diusulkan, diubah, rusaklah Hmm. tatanan aturan kita. Hmm. Jadi Hmm. jangan hanya berpikir normatif, Hmm. Hmm. legal saja, gitu kan, Hmm. legal normatif, tetapi berpikirlah, berpikir fungsional, berpikir dampak. Hmm. Begitu juga ini sedang digugat tuh untuk undang-undang pemilu, apakah tiga puluh Iya. lima tahun, apakah yang semula 40 tahun, dan lain sebagainya. Ya, artinya kita tahu mereka yang menggugat, mereka mencoba untuk eh, berkomentar umumnya yang dari partai itu kan Hmm. mereka yang sedang bertarung dengan kepentingan masing-masing. Hmm. Hmm. Boleh silakan Anda membuat keputusan misalnya 35 tahun, tapi berlakunya tidak untuk Pilpres 2024. Iya. Iya. Tapi untuk Pilpres 2029 sehingga tidak ada vested of interest gitu loh. Hmm. Kalau Hmm. sekarang misalnya kok asal mau pemilu, semua hal yang terkait dengan pemilu itu digugat-gugat, kemudian ada keputusan-keputusan soal itu dan langsung berlaku. Hmm. Hmm. Ini tidak baik, ini memicu terjadinya kegaduhan. Iya. You know. Iya. Jadi saya nggak tahu ini termasuk masuk undang-undang ITE apa enggak itu. Hmm. Ya, maksudnya KPK-nya, apa MK-nya. Gitu. Hmm. Jadi begini, eh, ini diasumsikan kalau masyarakat Indonesia itu matang secara politik, Hmm. siap untuk berdemokrasi, di mana tempat-tempat itu memang steril Iya. dari intervensi, steril dari intimidasi, steril dari kepentingan. Apakah itu tempat pemerintahan, termasuk dunia pendidikan, itu steril. Hmm. Hmm. Kalau itu nanti tidak steril, berarti memang prakondisi jadinya Hmm. keputusan hukum itu di dalam rangka untuk memberikan kendaraan bagi kepentingan tertentu. Kalau itu ternyata terjadi dan tidak ada sanksi hukumnya, ya, tidak ada teguran dan sanksi hukumnya. Hmm. Hmm. Jadi pada prinsipnya kita mengasumsikan bahwa semuanya netral. Hmm. Satu, yang Hmm. kedua semuanya itu dewasa, matang dalam berpolitik, Hmm. sehingga tidak memanfaatkan ya, dengan jabatan, dengan posisi, dengan akses kekuasaan, ya memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politis mereka Hmm. Hmm. melalui
legalitas yang sudah diputuskan oleh MK sebagai sebuah keputusan MK. Itu yang terpenting. Di mana kampus gitu kan, eh, rektor tidak ikut bermain, rektor netral. Meskipun rektor ini dipilih oleh menteri, tentu harus melihat arahnya presiden, tidak bertentangan dengan presiden kan gitu. Ya. Tetapi lagi-lagi kalau kampus itu bebas intervensi, ini bagus sekali kita dorong. Dan dari awal kan saya memang mendorong. Ya, ya. Dalam tulisan saya beberapa kali saya mendorong agar kampus-kampus mengundang bakal capres dan cawapres sekaligus gitu loh. Itu untuk menunjukkan bahwa Anda itu layak loh jadi presiden. Tapi tunjukkan di kami, kampus itu menjadi tempat untuk menguji, ya. Undanglah para profesor yang kompeten, ya. Karena ada profesor nggak kompeten juga, gitu loh, karena data kooptasi. Ada profesor yang kompeten, gitu kan. Terus kemudian ada doktor yang memang betul-betul kuliah dari S1, S2, S3, gitu kan. Terus kemudian orang dari pihak profesional, gitu, ya. Nah, terus dari situlah kemudian mereka akan menguji tingkat kelayakan dari bakal capres terkait dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, penguasaan ekonomi, bagaimana mereka mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, apakah 5%, 7%, 8% dengan data-data yang dimiliki, dengan peluang-peluang dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian tentang demokrasi, bagaimana gagasan demokrasi, bagaimana dengan bagaimana dengan kekayaan negara, bagaimana dengan pendidikan, bagaimana dengan pelayanan kesehatan, ya, bagaimana dengan tingkat target-target kesejahteraan Indonesia ke depan, bagaimana dengan politik dan sebagainya, sebagainya itu. Nah, ini semua kemudian ditanyakan, diuji oleh orang-orang yang memang para akademisi dan profesional memang berkompeten di bidang itu. Mereka tidak akan memberikan penilaian, mereka hanya menguji. Adapun penilainya itu adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat tahu? Disosialisasikan oleh media. Jadi kampus-kampus undang bakal capres, Undip undang, ITB undang, IPB undang, UI undang, UIN undang, gitu kan? Unsud undang, Universitas Makassar sana undang, kemudian Sriwijaya, Unsri undang, ya, Unsu undang semua bakal capres ini. Bila perlu capres ini jangan dikasih kesempatan untuk adu naik sepeda, nggak usah kesempatan untuk adu lucu, nggak usah dikasih kesempatan untuk adu lari. Itu nggak penting, masyarakat nggak butuh, bangsa dan negara ini nggak butuh adu pakaian macam-macam, nggak butuh. Ya, adu gebrak meja, nggak butuh. Yang dibutuhkan adalah bagaimana mereka menyatakan kepada masyarakat, kami tahu loh masalah bangsa ini, ekonomi seperti ini loh, kami punya solusi. Ya. Kemudian infrastruktur seperti ini, kami punya solusi. Ini datanya semua, dan kemudian kami punya solusi atas potensi ini. Ya, lalu bagaimana tambang kita? Ini loh datanya, ada masalah di sini, kami punya solusi. Inilah masalah pendidikan hanya 6%. Kami punya solusi, ini solusinya, dan sebagainya. Sehingga nanti 2045 Indonesia akan seperti ini. Kami 10 tahun di Indonesia. Nanti kalau memimpin 5 tahun, target kami begini-begini. 10 tahun seperti ini, sehingga kemudian kami siapkan tempat untuk take off, sehingga Indonesia satu abad itu akan betul-betul take off, gitu loh. Jadi tetapi by data, menguasai masalah. Itu maksud saya bahwa mari kita biarkan kampus-kampus itu, terutama mahasiswa, dengan independensi mereka, dengan kemerdekaan mereka, dengan daya kritis dan idealisme mereka, memberikan ruang agar para baca pres ini diuji oleh orang-orang yang berkompeten, lalu hasil ujiannya biar rakyat yang akan membuat sebuah nilai. Ini nilai merah, nilai kuning, atau nilainya hijau. Ini layak dikasih nilai D, C, B, atau A. Nah, Bang Tony, bagaimana menjawab pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini kan harusnya lembaga pendidikan ini netral. Kita melihat tanpa kampanye politik saja, potensi konflik atau polarisasi antara mahasiswa ataupun pelajar gitu, itu kan terbuka gitu. Karena ada beberapa data juga yang melaporkan Kemendikbudristek ini
di 2020 saja banyak sekali kasus-kasus polarisasi yang akhirnya terjadi tawuran, terjadi apa karena perbedaan-perbedaan. Ada kekhawatiran itu salah satunya. Lalu yang kedua, kesiapan KPU untuk melakukan penyesuaian aturan teknis tadi gitu ya. Supaya sejalan tuh kayak gimana gitu Bang Tony? Iya, saya pikir mahasiswa yang terjebak di dalam cebong kadrun itu Hmm. sebagian kecil. Hmm. Mahasiswa yang entah masuknya dari mana itu gitu loh. Hmm. 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 Jalur belakang atau jalur samping gitu Hmm. kan. Hmm. Gitu loh. Mahasiswa itu adalah insan cendekia, insan yang kritis, insan yang netral, insan yang berpikir independen, tidak terkooptasi oleh organisasinya gitu loh. Ya, meskipun satu PMI misalnya, PMI Hmm. tidak mendukung Hmm. siapapun calon, HMI tidak boleh mendukung salah satu calon, Hmm. 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 kemudian IMM tidak mendukung salah satu calon. Iya, Ada iya. orang HMI itu mendukung Ganjar, ada orang GMNI itu mendukung Anies, itu kan asik gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Jadi saya pikir mahasiswa itu nggak perlu dikhawatirkan lah, mahasiswa itu cenderung dewasa. Nah, yang perlu dikhawatirkan itu adalah orang-orang yang bagi-bagi duit, gitu kan, karena Hmm. Hmm. merasa Hmm. logistiknya banyak, lalu kemudian merayu, menggoda Hmm. mahasiswa-mahasiswa Hmm. yang Hmm. memang agak centil, gitu kan, Hmm. untuk Hmm. Hmm. digoda, Hmm. sehingga kemudian ini menjadi agen yang mempengaruhi orang lain. Hmm. Tapi Hmm. saya kok masih yakin bahwa meskipun ada agen-agen seperti itu tidak akan efektif bekerja di mahasiswa. Hmm. Dia akan menjadi musuh bersama bagi Iya, iya. mahasiswa. Ya Karena kalau di mahasiswa hmm. enggak lah itu loh. Mahasiswa itu cukup independen. Kita juga pernah jadi mahasiswa. Iya, iya, iya. Kita dulu juga sepanjang jadi mahasiswa kita menjadi aktivis. Hmm. Tidak Hmm. mudah Hmm. kemudian Hmm. membeli. Ada oknum, iya, tapi dia tidak akan banyak bisa mempengaruhi Iya, iya, teman-teman yang iya, iya, lain, gitu iya. loh. Betul. Meskipun konon katanya dikasih 20 miliar per tahun, tapi toh tidak bisa memberikan pengaruh cukup besar Iya, iya, bagi iya. yang lain. Hmm. 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 Gitu. Ini Nggak usah khawatir, nggak usah nggak usah khawatir, khawatir ya. Justru kita harus nggak yakin usah khawatir. sebenarnya mengenai potensi peran politik pemuda mulai dari lembaga pendidikan itu gitu ya. Karena kecerdasan politik ini kan Iya, mereka jadi masalah politik penting nih. etik. Heeh. Ya, mereka politik etik, mereka politik gagasan, Mm-mm. mereka politik proaktif, nih. Bukan politik reaktif, bukan politik praktis, bukan politik parsial. Itulah mahasiswa. Hmm. Dan karakter mahasiswa akan seperti itu, dan yakin mahasiswa akan selalu seperti itu. Yang terpenting yang perlu dijagain adalah dosennya, bukan mahasiswanya. Yang Dosennya perlu dijaga. dijagain adalah dekannya, gitu loh. Ya, jangan kemudian melakukan intervensi, Iya, jangan iya, ada iya. yang dosen yang ngancam-ngancam nilai Iya. kepada mahasiswa, gitu loh. Ya, bila perlu sekarang menjadi pembicaraan di kampus-kampus, ya Iya, menjadi iya, iya. pertanyaan. Jadi apa yang diungkapkan oleh Rocky Gerung itu, Anda rencana DO kapan? Nah, itu keren itu. Bukan berarti saya menganjurkan untuk DO, tidak. Tapi ternyata memang di Hmm. kampus-kampus yang di DO itu jumlahnya luar biasa. Iya, iya. Ada yang memang karena faktor skripsi, ya itu yang paling banyak, gitu. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. faktor skripsi terutama itu, kalau Iya. skripsi jadi masalah, itu Kelebihan yang paling semester ya. banyak. Tapi tidak perlu kemudian mengkhawatirkan mahasiswa. Saat ini yang paling bisa dipercaya adalah mahasiswa, Hmm. 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 gitu kan. Karena Hmm. apa? Untuk menjadi mahasiswa itu tidak perlu tanda tangan menteri. Tidak perlu itu. Untuk menjadi mahasiswa tidak perlu persetujuan menteri. Iya, apalagi. Untuk menjadi Hmm. mahasiswa, menteri tidak perlu memiliki persentase untuk menjadi penentu mahasiswa Hmm. diterima atau tidak. Hmm. Tapi untuk menjadi pejabat di kampus itu perlu tanda tangan. Hmm. Artinya apa? Ya, tidak bijak bagi kita kalau kemudian kita mencurigai mahasiswa. Kita harus Hmm. dorong Hmm. kepada mahasiswa. Justru ketika BEM UI kemudian menyambut ini, itu bagus. Itu ya semua yang kita harapkan, Iya, gitu loh. iya, iya. Siapapun kita hanya ingin Indonesia itu memiliki seorang pemimpin yang memiliki integritas, Hmm. memiliki Hmm. Hmm. kompetensi, Hmm. dan itu kemudian ditunjukkan kepada masyarakat. Oh, ini loh yang mampu, oh ini yang tidak mampu, Iya. oh ini yang pura-pura mampu, dan Hmm. itu akan kemudian, dan coba kita bayangkan gitu, Hmm. Hmm. setiap pekan disorot oleh TV, bahkan live misalnya, ya, Hmm. media baik cetak maupun online itu semuanya nyorot, termasuk media elektronik.
bahwa ada debat terus menerus, Iya. debat antara tiga capres, bakal capres. Kalau kemudian ada yang nggak datang, masyarakat bisa menilai. Mm, mm, mm. Apapun alasannya, oh datang karena ngantar istri, kadang datang anaknya Mm. wisuda, gitu kan. Nah, masyarakat bisa menilai kok itu alibi semua, Iya, iya, iya. gitu. Yang penting fair, Mm. yang penting fair. Jadi kalau ada mahasiswa partisan, kalau ada mahasiswa mendukung capres tertentu, Mm, ya dan kemudian berupaya untuk mengadakan kegiatan mendorong untuk ke arah capres tertentu, mm. Iya, menurut iya. saya mahasiswa ini akan menjadi musuh bersama. Iya, betul. Ya, nanti masyarakat akan melihat itu gitu ya. Nah, lalu Bang Tony bagaimana Iya. Anda menganalisa respon yang ditunjukkan oleh ketiga baca pres ini? Tantangannya betul-betul terbuka dan secara terbuka yang paling pertama kali merespon adalah Anies. Lalu Prabowo dan juga Ganjar akhirnya gitu ya bersedia gitu. Dan juga bagaimana sikap partai di belakang itu gitu. Apakah partai merasa bahwa oh ini jadi ajang yang bagus nih. Oh ini jadi ajang yang mungkin perlu diatur dulu nih skenario-nya gitu ya. Sama saya sebenarnya Iya, bagaimana Bang Tony? bagi partai-partai pengusung yang calonnya siap, senang sekali. Iya, iya. Ya, senang sekali bahkan siap istilahnya ikut mendorong ya, ikut bahkan partisipasi menyiapkan fasilitas, bahkan berani. Tapi bagi mereka partai-partai yang calonnya tidak siap, kemudian pura-pura siap, ini Hmm. was-was. Hmm. Kalau enggak jawab siap, aduh gimana? Gitu kan? Hmm. Nanti Hmm. akan dianggap betul-betul tidak siap untuk berkompetisi. Kalau jawab siap, harus diatur-atur. Hmm. Gitu kan? Ya ini kita bicara fakta politik lah. Iya, iya. Gimana acara gagal lah, acara tidak jadilah, tidak Hmm. mengadakan Hmm. acara lah, bisa melalui siapa-siapa. Hmm. Kemudian mahasiswa itu punya anggaran dari kampus, anggarannya nggak keluar dan Hmm. sebagainya lah. Hmm. Hmm. Bahkan banyak acara kita tahu lah otaknya politisi itu. Hmm. 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 Ya bagaimanapun ketika ada satu arena pertandingan, ya atau arena kompetisi, ya, semua akan melihat kelebihan dan kelemahan. Kalau capresnya itu lemah, mereka bagaimana menghindar Hmm. dengan cara yang elegan, Hmm. tidak kemudian menciptakan hukuman publik Iya, kepada mereka iya, iya. kepadanya itu loh. Hmm. Hmm. Dan Hmm. ini Hmm. bisa terjadi. Oleh karena itu, kita berharap kepada seluruh Hmm. Hmm. mahasiswa, ayo sambut keputusan MK ini karena dari sinilah kita akan tahu siapa pemimpin yang paling layak. Dari situlah kita Hmm. berkontribusi kepada masyarakat untuk Hmm. memperlihatkan ini loh para pemimpin, calon-calon pemimpin kalian, Hmm. ada Hmm. 3, ada 4, ya silakan kalian pilih setelah kalian mendengarkan paparan mereka, Hmm. setelah mendengarkan perdebatan mereka, dan seterusnya. Iya, Jadi iya, iya. nanti debat di KPU, bila perlu debatnya sudah model KPU. Gitu Hmm. kan, ada 5 kali debat kan kalau Iya, iya. capres-capres, itu pun jangan dihapus. Jangan Gitu loh. dihapus. Jangan dihapus. Saya khawatir itu kemudian diusulkan untuk dihapus atau dikurangi oleh pihak-pihak tertentu. Iya, Saya iya. khawatir, terus terang, catat hari Iya, ini iya, iya. kekhawatiran saya itu terbukti apa enggak gitu loh. Hmm. Hmm. Saya Hmm. khawatir itu nanti bahwa modelnya diubah, itu Hmm. khawatir nanti jumlah debatnya Iya, dikurangi, iya, iya. itu khawatir dan sebagainya gitu loh. Ini Iya, iya. hari Rabu tanggal 23 ya. 23 Agustus. Ya, jam setengah 9, apa jam 8 sekian. Iya, iya, Silakan iya. dicatat. Saya seringkali karena apa? Kuat kekhawatiran saya itu Hmm. akan terjadi. Biasanya kalau saya khawatir-khawatir itu biasanya suka terjadi. Kenapa? Hmm. Karena berbasis kepada analisis yang analisis ini kan basisnya dari pola yang terjadi selama Iya, ini. iya, iya. Sekian Hmm. lama Hmm. Hmm. terjadi, Hmm. Hmm. maka peluang-peluang apa yang kemudian memungkinkan untuk dikerjain, memungkinkan untuk dimanipulasi, memungkinkan untuk diubah, itu akan terbaca. Hmm. Jadi kalau kita mau melihat masa depan, lihatlah masa lalu. Iya, iya, iya. Seseorang misalnya, kalau paginya itu tidak pernah sholat, bangunnya jam 8, Hmm. ya kalau Hmm. kemudian Hmm. dia ini ya akan seperti itu polanya gitu loh. Iya, iya, Kalau iya. orang ini di jalan, oh janjian telat, ya polanya ke depan. Kalau kita ajak janjian, kita harus antisipasi. Dia akan Hmm. telat Hmm. gitu loh. Hmm. Hmm.
Kalau janjian suka-suka dia batalin janjian mendadak, ya kita harus antisipasi kalau nanti kita janjian sama dia mendadak. Kalau bisnis dia biasanya nyolong sini, nyolong sana, Hmm, hmm. berkhianat. Kalau kita berbisnis sama dia, kita antisipasi. Orang itu akan kebaca masa depannya Ya melalui betul. pola masa lalunya. Iya, iya. Makanya kita akan Ya, melihat. wajar kalau kemudian saya sebagai seorang analis politik karena memang Hmm, hmm, nongkrongin terus perkembangan politik, ada hmm, hmm, kekhawatiran di situ yang membuat kasihan negara ini kalau dikelola ya panitia-panitia oknum-oknum itu kalau iya, mengelola iya, iya. mengelola proses itu dengan cara-cara seperti itu, ya kita takutnya mendapatkan pemimpin yang tidak sesuai dengan Hmm. ekspektasi rakyat Tanggung jawab gitu. dari penyelenggara pemilu ini amanahnya betul-betul akan diuji dan dilihat oleh masyarakat ya Bang Tony ya. Dan terakhir Bang Tony, bagaimana Anda melihat partai politik pergerakannya ini dengan isu debat capres di BEM UI saja itu kan menjadi perhatian mereka nih. Apakah itu menambah beban Hmm. dengan manuver dan dinamikanya nih ya, kalau kita lihat kan anak apa pengamat-pengamat bilang wah ini akan berubah begini lagi, ini akan berubah, PDIP akan begini gitu ya, Golkar akan begini, Caimin sudah mengeluarkan komentar yang begini gitu ya, Ganjar diprediksi akan begini. Bagaimana dinamikanya Ya, sebentar terbaru? lagi nanti kita akan berkomentar. Kita lihat ya. Sebentar lagi kalau mereka yang ada dua hal. Satu komentar, yang kedua adalah operasi politik. Hmm, hmm, hmm. Ya, satu yang komentar itu oh dia tidak setuju, itu tidak menjamin mahasiswa untuk melakukan ini dan Hmm, itu. hmm, Kita akan baca. hmm, Dan kita akan lihat lah, kita akan lihat komentar dari masing-masing partai yang akan mengusung bakal capres itu, komentarnya. hmm, Yang hmm. dugaan saya ada satu partai yang semangat sekali, gitu kan. Apa bukan satu partai, ada partai, ada koalisi yang Koalisi semangat yang sekali, satu semangat. koalisi ya, semangat sekali, gitu kan. Hmm, Ada dua koalisi yang tidak semangat, kan. Bahkan bisa jadi mereka beroperasi untuk itu tidak terjadi. hmm. Gitu. Jadi kita akan lihat lah sebentar Iya, lagi iya, iya, komentar-komentarnya. iya. Dia akan Komentarnya kita lihat. polos, semangat, kerja antusias, ya itu jangan. Kalau komentarnya itu catatan-catatan gitu kan, Iya, ya itu iya, iya. bagus. Iya, iya. Catatannya itu bagus, syaratnya itu bagus, tapi harus begini begitu. Nah, itu Hmm. kemudian untuk dicurigai. Gitu. Baik, pesan dari Bang Tony nih ya. 174 hari jelang pemungutan suara nih, Pilpres 2024 yang disoroti ternyata politik uang ini terus gentayangan gitu. Hak pilih juga belum beres. Bagaimana Bang Tony sebagai pesan di pagi hari ini? eh Satu kuncinya memang ada di pemimpin. Hmm. Pemimpin itu bisa merapikan semuanya, bisa menertibkan semuanya. Hmm. Hmm. Ada kemauan atau enggak, itu aja kuncinya, Hmm. 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 gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gitu kan. Mari orientasi kita terutama kepada bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang baik, Hmm. pemimpin yang ideal dengan memberikan proses yang betul-betul fair, Yeah. proses yang betul-betul sesuai dengan aturan yang ada. Jangan ada pihak-pihak yang melakukan intervensi, apalagi Hmm. intimidasi. Hmm. Kemudian yang ketiga, ya aparat perlu tegas terhadap mereka yang melakukan pelanggaran pemilu, Hmm. Hmm. terutama adalah money politik. Dan, ya Hmm. karena apa? Karena ini money politik itu membodohi rakyat, Yeah. merusak moralitas dan mentalitas rakyat. Membeli rakyat apalagi di Indonesia ini kalau mengikuti standar World Bank ada sekitar yang garis kemiskinan itu pendapatan di bawah 3,2 US dollar. Berarti sekitar ada 40 juta orang yang penghasilannya per hari di bawah 47.000. Hmm. Hmm. Nah, itu luas bagi operator-operator politik yang melakukan money politik, Hmm. yang menyebar uang, menyebar sembako, gitu loh. Ada kawan saya di medsos dia bilang, wah sembako kita habis diserbu oleh warga. Hmm. Ironis, kan? Ironis. Ironis, ya. Kita tidak menentang sedekah, kita tidak menentang infak, gitu loh. Hmm. Hmm. Kalau mau sedekah, mau infak yang tidak ada kaitannya dengan politik. Kalau mau Hmm. sedekah, mau infak, tidak ketika menjelang pemilu. Ini jadi money politics. Yeah. Mesti orang rambu-rambu. Kita berharap Bawaslu terbicara. Hmm. Hmm.
Ya, kadang-kadang Bawaslu itu kalau yang ini ngomong, kalau ini bersikap bicara, kalau yang ono nggak bicara. Ini kan Hmm, juga hmm, yang agak merusak proses demokrasi kita. Kita ada sepakat demokrasi, mari kita jaga. Jangan berikan peluang kepada mereka orang-orang yang anti demokrasi itu untuk memiliki banyak data, makin banyak data dan makin kuat argumentasi untuk mengharamkan demokrasi. iya, Kita sebagai penganut demokrasi, mari kita secara bersama-sama menjaga demokrasi ini agar sesuai dengan aturan yang ada, hmm, menjaga etika. Demokrasi harus betul-betul dijalankan dengan baik, dan kemudian kita berharap bisa melahirkan pemimpin terbaik dari yang baik. hmm, hmm, Gitu. Jadi itu yang kemudian sebenarnya kita harapkan, betul. sehingga demokrasi tidak menjadi sebagai sebuah sistem tidak menjadi bulan-bulanan. Ini gara-gara demokrasi, ini Hmm, gara-gara hmm, hmm, demokrasi gitu kan. iya, iya. Ya yang disalahkan demokrasi, padahal ya ini gara-gara pengkhianat demokrasi, Hmm, 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 orang-orang yang merusak demokrasi. hmm, hmm, Jadi bukan gara-gara sistem demokrasi begitu banyak sistem demokrasi adalah sistem yang tentu ada kelemahan ya, hmm, tentu hmm, tidak hmm, tidak mutlak benar. Ya tentu ada kelemahan, tentu ada kekurangan, tidak ada yang sempurna hmm, lah, hmm, gitu kan. Tetapi yang harus kita sadari adalah ketidaksempurnaan itu jangan kemudian kita justru hmm, membuat demokrasi ini makin buruk karena perilaku-perilaku oknum yang merusak proses demokrasi itu. hmm, hmm. Begitu. Baik, luar biasa Bang Tony ya, pencerahannya di pagi hari ini untuk pendengar. Insya Allah kita akan jumpa lagi pekan depan. Semoga Bang Tony selalu sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.